wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afif Alfian, masih menjelaskan tentang budidaya belut Indonesia. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang perbedaan antara bibit hasil budidaya dengan bibit tangkapan alam yang akan dibesarkan di media air bersih. Pertama kita jelaskan dulu tentang bibit tangkapan alam ya. Belut itu karnivora ya, full karnivora. Kemudian belut mempunyai sifat teritorial atau daerah kekuasaannya, atau dia di lubangnya sendiri. Kemudian ketika suatu musim dia itu melakukan hibernasi. Kalau ketika sawah itu udah mengering atau udah mau panen, nah, kita kan pernah melihat tuh ketika sawah itu panen, belut itu kemana? Sawah itu pada retak. Nah itu dia melakukan hibernasi dengan masuk ke dalam ya. Kemudian belut itu mempunyai insting berkembang biak atau bertelur. Nah, di umur tertentu dia akan menghasilkan telur atau akan berkembang biak. Kemudian pakan nih di alam, belut itu dia memakan makanan atau serangga atau yang lain itu yang kandungannya melebihi protein lebih dari 50%. Proteinnya itu lebih dari 50%. Nah, kemudian belut itu hemaprodit protogeni yang akan mengganti kelaminnya itu pada umur dewasa atau sekitar 9 bulan ke atas. 0 sampai 9 bulan itu betina. Kemudian menjelang dewasa dia akan mengganti kelaminnya menjadi jantan. Tapi tidak semua belut. Terkadang ada juga yang langsung menjadi jantan. Gitu ya. Oke, ini belut tangkapan dari alam ya. Nah, untuk hasil dari budidaya ini itu udah dirubah. Jadi gini, dari karnivora itu kita akan rubah menjadi semi omnivora, atau dari pemakan serangga kita akan ganti ke pakan pelet, ya kan? Dari pemakan serangga kita akan ganti ke pakan pelet, ya. Kemudian karena dia akan dibesarkan di air bersih, dia menghilangkan sifat teritorialnya karena dia melihat populasinya. Terus tidak mengenal hibernasi. Nggak kayak di sini, ini kan tetap hibernasi. Kalau ini kan di air bersih dah, dia tidak mengenal itu. Kemudian insting berkembang biaknya itu diperkecil karena dia melihat populasinya sangat banyak, jadi dia nggak mau berkembang biak. Nah, dia fokus ke pembesaran tubuhnya, gitu ya. Nah, dia kemudian ini dilakukan perpindahan habitat dari ini media lumpur atau dari sawah. Ini akan dipindah habitatnya ke air. Nah, gitu. Terus ini masalah pakan nih. Ini kan memakan hampir 50% kadar protein ke atas. Ada yang 70 seperti katak, itu kan proteinnya tinggi, serangga dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita akan turunkan pakan pelet pabrikan, protein hanya 30%. Sekitar 30%, mungkin ada lah yang mempunyai protein tinggi atau pelet protein tinggi sekitar 50 atau berapa. Nah, disinilah masalahnya. Karena belut itu karnivora, timbul masalah pencernaan nih. Karena usus hewan karnivora itu lebih pendek, tidak bisa mencerna atau memisahkan antara karbohidrat atau tepung dengan protein. Nah, itulah di sini. Ini belut di sini mengalami masalah pencernaan. Karena apa? Pelet itu tepung, karnivora itu diperuntukkan untuk daging. Nah, itulah timbullah masalah. Nah, solusinya dengan obat-obatan nih. Obat-obatan berupa enzim. Nah, enzim itu dibagi menjadi beberapa. Enzim itu jenisnya banyak ya, tapi yang paling penting untuk belut itu nih, amilase. Ini untuk memecah pati atau tepung. Protein nih untuk memecah protein. Nah, lipase memecah lemak. Nah, ini untuk memproduksi lendir enzim ini. Kemudian ini enzim untuk air kolam atau yang biasa disebut probiotik lah ya. Kemudian tambahan selanjutnya adalah vitamin C. Nah, karena di sini kurang, pelet itu kurang, vitaminnya kurang, kita tambahkan juga vitamin C. Nah, ini sebenarnya teman-teman
obat-obatan ini adalah kunci sukses budidaya belut air bersih di Vietnam dan Cina. Ini kuncinya, obat-obatan. Nah, dia pakan pelet, kemudian ditambah obat-obatan agar bisa mencerna dengan sempurna. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, kalau di sini teman-teman akan pindah ke media air bersih ini itu tidak mengalami yang di sini. Nah, tujuan budidaya adalah bibit yang menghasilkan bibit yang ini sudah mengalami diganti menjadi semi omnivora atau memakan pelet ya, sekali lagi ya. Nah, kalau di sini nih teman-teman mau belajar ya dari alam mau ke media air bersih, ini harus tahu nih pakannya nih. Ini itu udah tinggi, ketika kita turunkan menjadi 30%, ini nih makanya kadang kecil aja. Udah berapa kali dimakan pelet, berapa bulan tetap aja segitu. Itu susah besar karena apa? Dia tidak mampu mencerna karena dia itu memang karnivora, ususnya itu pendek ya. Ususnya pendek, nggak bisa mencerna dengan bagus. Jadi intinya ini tuh tetap harus juga ditambah obat-obatan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, sekarang saya udah jelasin perbedaan ini yang alam dari ini. Kemudian lanjutnya saya akan bikin konten tentang bagaimana caranya tangkapan alam agar bisa makan pelet dan berkembang dengan baik. Terima kasih.